Nah, jenis-jenis vaksin yang masuk ke Indonesia itu ada beberapa macam. Ada ini kebetulan yang tertulis ini merek ya, ini juga saya ambil dari situs covid19.go.id. Nah, di sini jenis ini mereknya gitu maksudnya ya. Jadi ada Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Novavax. Nah, di sini ada yang diberikan tanda bintang, ini sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan POM tertanggal 2 Juli 2021. Nah, di sini sebenarnya kalau yang sejauh ini beredar di Jogja itu adalah Sinovac dan AstraZeneca. Jadi sebenarnya prinsip kerja vaksinnya itu sama, menimbulkan kekebalan. Hanya saja di sini platform atau asal dan cara pembuatannya itu agak sedikit berbeda, di mana Sinovac dan juga di sini Sinopharm itu menggunakan inactivated virus. Jadi di sini artinya virus yang sudah dilemahkan, di mana di sini metode pembuatan vaksin yang seperti ini sudah sangat umum. Jadi vaksin yang kita kenal sama ini ya seperti ini, seperti yang ada di Sinovac ataupun Sinopharm, yaitu virus yang dilemahkan. Jadi teknologi pembuatan vaksin yang konvensional gitu. Kita mungkin sudah pernah menerima vaksin dalam bentuk seperti ini. Kemudian ada juga yang dari AstraZeneca, itu dari ini platform pembuatannya adalah viral vector. Nah, di sini maksudnya adalah pada vaksin dengan merek AstraZeneca ini itu ada komponen dari SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 yang diambil, di mana komponen ini nih yang bisa menyebabkan atau merupakan komponen dari virus yang menempel pada sel manusia. Nah, di sini komponen ini ditempelkan ke virus lain yang tidak berbahaya. Jadi ada virus lain yang tidak berbahaya, di situ ada komponennya SARS-CoV ditempelkan, dan nanti inilah yang disuntikkan ke tubuh manusia untuk bisa menimbulkan kekebalan. Tapi tidak perlu khawatir juga karena virus yang merupakan vektor atau pembawa ini sudah dipilih yang tidak berbahaya bagi manusia. Makanya terkadang ada gejala seperti demam atau mungkin ada gejala seperti flu, ada lemas. Nah, itu efek dari karena di situ memang ada virus tapi tidak berbahaya, hanya menimbulkan gejala-gejala seperti kita akan sakit flu seperti itu. Nah, kemudian di sini interval pemberiannya juga beda-beda, ada yang 28 hari, ada yang 12 minggu, tapi insya Allah ini semua sudah melalui uji klinis sehingga aman untuk digunakan. Slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat data vaksin di Indonesia. Kalau ini yang ada grafik hijau, ini adalah data vaksin yang diambil dari WHO. Itu kalau di Indonesia itu yang terdata di sana masih sekitar 11,2%. Nanti kita lihat berapa persen yang dibutuhkan untuk bisa untuk bisa dinyatakan kuat menghadapi pandemi gitu. Nah, sementara dari website yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia itu dari update tanggal 20 Agustus 2021 untuk data vaksinasi itu yang sudah menerima vaksinasi ke-1 ada 56.000 sekian orang, sedangkan yang sudah lengkap vaksinasi kedua itu ada 30.000 sekian orang. Nah, target sasaran itu ada 208.000, sehingga untuk mengejar itu tentunya masih banyak gitu, masih banyak diperlukan individu yang sudah diimunisasi untuk bisa mencapai 208 target sasaran, 208.000 target sasaran, dan tentunya di sini peran Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya sangat diperlukan untuk bisa mendukung mencapai target sasaran vaksinasi. Ini sangat membantu sekali dalam nanti kita menghadapi pandemi gitu, karena kita bekerja sama
seluruh Indonesia membentuk kekebalan gitu. Baik, slide berikutnya. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu atau teman-teman sekalian itu yang paling membuat membuat takut atau membuat ragu itu adalah adanya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi memang KIPI ini umum dijumpai pada proses imunisasi. Setelah imunisasi ini kadang diikuti adanya KIPI. Jadi KIPI ini sebenarnya adalah salah satu reaksi tubuh pasien yang tidak diinginkan yang muncul setelah pemberian vaksin. KIPI ini dapat terjadi dengan tanda atau kondisi yang berbeda-beda, mulai dari yang ringan hingga yang serius, misalnya alergi parah. Nah, KIPI ini tidak selalu terjadi pada setiap orang yang diimunisasi. Tetapi pada umumnya, selama ini secara umum pada vaksin apapun itu munculnya gejala ringan, ini cenderung lebih sering dibandingkan dengan yang lebih serius gitu, atau yang menyebabkan efek yang cukup fatal bagi penerima vaksin. Jadi lebih sering muncul gejala yang ringan. Nah, berdasarkan penyebabnya, gejala KIPI ini ada yang bersifat lokal atau sistemik. Kalau yang bersifat lokal itu bisa berupa rasa nyeri, kemerahan, ataupun pembengkakan di area tubuh yang diberikan imunisasi. Jadi mungkin di bekas suntikannya itu kadang ada yang kemerahan, kemudian agak membengkak, dan juga terkadang diikuti nyeri. Nah, itu KIPI yang bersifat ringan dan lokal, dan itu bisa nanti hilang dengan sendirinya. Kemudian ada juga respon sistemik, itu munculnya, jadi munculnya tidak di bagian yang sakit, tapi bisa di seluruh tubuh atau di bagian tubuh yang lain, misalnya demam, sakit kepala, lemas, atau tidak enak badan, misalnya diikuti kadang ada seperti badannya agak nyeri-nyeri, nyeri otot kayak gitu. Nah, itu juga bisa muncul gitu. Nah, KIPI ringan itu biasanya terjadi sesaat setelah diberikan vaksin dan dapat membaik dengan sangat cepat, baik itu diberikan pengobatan ataupun tidak. Misalnya, ada kalau pada imunisasi pada bayi itu kadang setelah imunisasi nanti oleh puskesmas juga dibawakan paracetamol untuk berjaga-jaga supaya kalau nanti muncul demam itu nanti bisa diberikan paracetamol supaya demamnya tidak berkepanjangan. Nah, seperti itu. Kemudian gejala KIPI berat itu cenderung langka terjadi. Nah, kembali ke gejala KIPI berat, ini cenderung langka gitu. Walaupun bisa menimbulkan dampak yang serius. Pada umumnya disebabkan respon sistem imun terhadap vaksin yang menyebabkan reaksi alergi yang berat. Nah, jadi di sini bisa ada kejang, kemudian ada kalau ada yang pernah mungkin sempat viral di berita itu mengalami kelumpuhan, walaupun setelah dicek ternyata tidak secara langsung disebabkan oleh vaksinnya, seperti itu. Nah, namun gejala KIPI berat ini dapat diatasi dan bisa sembuh, bisa hilang tanpa adanya dampak jangka panjang. Jadi misalnya ada yang mengalami kejang atau mungkin lemah, ototnya menjadi lemah hipotonia gitu. Ini bisa diatasi dan nantinya bisa sembuh tanpa menimbulkan dampak di masa depan gitu. Jadi seperti tidak ada bekasnya kayak gitu. Slide berikutnya. Nah, terlepas dari berbagai risiko yang bisa ditimbulkan, proses imunisasi ini sebenarnya merupakan prosedur yang aman. Seperti kita tahu tadi sudah melalui berbagai fase uji klinis. Nah, KIPI ini adalah suatu kasus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kondisi kesehatan seseorang serta proses imunisasi itu sendiri. Jadi gejala KIPI yang benar-benar disebabkan substansi dari vaksin itu biasanya cenderung ringan dan dapat hilang dalam waktu yang singkat. Nah, kalau dalam vaksinasi COVID-19 ini
nanti Bapak, Ibu, dan saudara dan teman-teman semuanya ketika nanti akan melakukan vaksin, sebelumnya akan melalui beberapa tahap. Jadi yang pertama tentunya kita akan diukur suhu terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kita tidak sedang mengalami demam. Artinya kita sedang dalam kondisi sehat. Nah, setelah itu, setelah melalui tahap pengukuran suhu, tahap selanjutnya adalah diukur tekanan darahnya. Nah, ini ada ketentuan. Jadi, misalnya tekanan darah itu di atas yang sistolnya di atas 180, maka nanti tidak dibolehkan untuk melakukan vaksin. Pada umumnya misalnya di atas 180, nanti akan diberi kesempatan untuk istirahat dulu, mungkin capek di perjalanan, mungkin jalan dari rumah sampai ke tempat vaksin itu panas, capek, nah diberikan kesempatan istirahat dulu. Kemudian nanti dilihat perkembangannya, misalnya diberikan istirahat sekitar 10 menit, kemudian diukur kembali tekanan darahnya. Kalau misalnya nanti menurun di bawah 180, maka boleh dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu screening atau wawancara oleh dokter untuk mengetahui riwayat penyakit dari calon penerima vaksin. Jadi di sini sebaiknya memang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya mengetahui riwayat penyakit yang pernah diderita. Misalnya seperti ini, untuk dalam kasus saya memang pernah mengalami yang namanya penyakit autoimun. Gitu. Jadi pada saat saya akan vaksin, saya bertemu dengan dokter yang saat itu sudah disiapkan di lokasi vaksin, dan diwawancara ditanya apakah pernah menderita, yang pernah diderita penyakit apa saja, apakah pernah asma, apakah pernah alergi, kalau pernah alergi apa saja, dan termasuk apakah pernah menggunakan supresor imun. Karena kalau masih menggunakan supresor imun dan kemudian nanti diberikan vaksin, nah mungkin ini akan mengganggu kinerja vaksin, sehingga saat itu karena saya sudah selesai pengobatan dan tidak lagi menggunakan supresor imun, sehingga dinyatakan layak untuk vaksin dan bisa menerima vaksin. Seperti itu. Jadi memang sebaiknya ketika nanti akan melakukan vaksin itu screeningnya atau pengecekannya juga bertahap. Nah, di situ nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman memang sebaiknya mengetahui dan jujur kepada pihak nakes yang bertugas mengenai kondisinya masing-masing, sehingga nanti ketika akan menerima itu bisa diputuskan ini layak atau enggak menerima vaksin, seperti itu. Jadi secara umum yang sebaiknya dilakukan setelah mendapatkan imunisasi itu memperhatikan dan pantau beberapa kondisi tubuh yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Baik itu mungkin di bekas suntikannya itu ada rasa nyeri, kemerahan, bengkak, atau mungkin kita sesaat mengalami pusing atau kurang enak badan. Nah, itu nanti harus diperhatikan. Jadi memang pada vaksinasi COVID-19 ini nanti ada setelah kita menerima suntikan vaksin, itu ada waktu sekitar 15-20 menit untuk nanti menunggu dulu di tempat vaksin, apakah ada gejala yang muncul atau tidak. Kalau misalnya dalam rentang waktu 15 hingga 20 menit itu tidak ada gejala dan semuanya baik-baik saja, maka baru kita diizinkan untuk pulang. Sehingga dalam vaksinasi COVID-19 ini memang sudah diatur sedemikian rupa supaya aman bagi penerima vaksinnya. Jadi di awal sudah dicek sedemikian rupa, kemudian di akhir nanti juga diberi kesempatan untuk menunggu dulu apakah ada efek pasca pemberian vaksin. Karena gejala ini bisa muncul dalam hitungan menit dan hitungan jam gitu. Ada juga beberapa rekan saya yang misalnya pagi vaksin gitu, pagi jam 9 menerima vaksin, ketika di tempat vaksin masa observasi itu baik-baik saja, tapi nanti ketika sampai di rumah rasanya ada sedikit demam. Nah, tapi demam dalam batas wajar, maksudnya hanya merasakan badan sedikit tidak nyaman, ada sedikit kenaikan suhu, tapi esok harinya setelah digunakan untuk istirahat dan
makan minum yang cukup, sudah pulih kembali gitu.